Iya, makasih ya semua ya. Terima kasih atas diskusi yang baik. Iya, Oke. God Tuhan bless, God berkati. bless. God God bless. berkati. Kalau menurut saya ya, nyambung yang tadi, dalam sebuah hakikat itu Menghilang aku. dalam sebuah hakikat di situ segalanya adalah sebuah anugerah di situ ya. Begitu menurut saya. Bonile. Iya, iya, aku paham. Karena memang ranahnya daripada Bang Udin memang itu ya, di situ ranahnya ya. Karena belum mengenal Roh Kudus ya. Jadi yang kami maksud belum paham gitu loh. Jadi ya nggak apa-apa. Memang karena ranahnya baru di situ. Aku juga waktu pas belum memahami itu juga berpikirnya begitu. Tapi pas sudah di dalamnya gitu ya, berbeda gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa sih. Karena memang itu kan simpul-simpul dibuka bertahap ya. Nggak bisa dipaksa. Begitu Bang Udin. Dalam hakikat itu amal kita nggak bisa nolong, nggak ada artinya gitu. Sebuah kebaikan itu adalah anugerah. Nggak bisa kita berpegangan pada amal kebaikan kita, itu ranah-ranah hakikat itu sebenarnya. Mm-mm. Seperti itu. Jadi bagaimana mungkin kita melewati fase itu ketika berbuat baik kita merasa langsung tidak mungkin secara otomatis ya. Karena apa? Sebuah itu sebenarnya anugerah seperti itu dari Sang Maha Kuasa itu sendiri. Begitu, Mbak Nila. Iya, iya. Tapi adakah di dalam pemikirannya Bang Udin yang mau dipertanyakan, yang masih belum jelas di dalam kekristenan gitu, yang mungkin simpulnya selama ini nggak ketemu di situ gitu? Adakah atau memang sudah jelas semua? Menurut saya sih sudah jelas sih. Cuman kalau empok nilai pakai apa bahasa simpul lah itu nggak tahu ya simpul apa nih yang dimaksud ya. Simpul itu jadi kita tuh kan pemikiran kita ya terbuka sedikit-sedikit kan. Kita kan nggak bisa semuanya langsung lihat kan. Jadi Bang Udin juga kan memahaminya kan bertahap kan. Dari usia berapa, ngerti dikit gitu kan. Itu kan simpul-simpul dibuka. Tuk, 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 gitu kan. Diberi pemahaman kan di kepala kita kan. Nah itu kan proses setiap orang gitu. Nah itu simpul-simpul ya. Maksud aku simpul dibuka sedikit-sedikit. Nanti paham dikit, paham dikit, paham dikit gitu. Nah, itu kan nanti ada sebuah pertanyaan-pertanyaan dalam diri yang perlu jawaban gitu karena kebetulan aku berada di ranah kekristenan dengan Alkitab ya dan aku mendapatkan jawabannya di Bible semuanya. Sudah jawabannya sudah dapat tinggal pelaksanaannya saja harus lebih mantap lagi gitu. Oh, kalau simpul arahnya ke situ, kalau menurut Pok Nelly itu simpul itu ada berapa lapis? Nggak tahu ya itu ranahnya Tuhan ya simpul itu banyak ya dibuka di kita beda-beda gitu. Jadi ranahnya Tuhan karena hidup ini adalah Maksudnya, sebuah pembelajaran sampai selesainya nanti nggak tahu setiap orang sampai di mana gitu. maksudnya Pok Nelly sudah berapa lapis gitu? Kalau simpul yang dikatakan Pok Nelly seperti Nggak itu. tahu sudah banyak aku sudah banyak mengalami asam garam kehidupan jadi oh ini ngerti satu 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 gitu ya aku nggak tahu berapa banyak simpul yang akan dibukakan dalam kehidupan aku ya jadi tadinya Oh, aku pikir sudah di titiknya ternyata besok ada lagi yang dibuka oh ya udah gitu jadi memang manusia harus menerima itu pada karena kita kan nggak mengetahui alam semesta yang tahu kan Tuhan dan itu kehendak Tuhan ya kita tahu ini dan itu nggak bisa kita paksa. oh iya iya iya. Ya nggak apa-apa Pok Nelly. Iya iya. Oke. Mm-mm. Begitu mungkin Bang Udin ya nggak tahu ya Bang Udin menemukan di Muslim bagaimana ya. Kalau Nggak aku cuma sudah sih, dalam Mas, Roh ya. Kudus, Saya jadi aku sudah nyaman, sudah tenang di. Hmm? ketemu pendeta pun seperti itu, sama biksu pun sama kok, sama juga. Mm-mm. Maksudnya Si semuanya Kang Buset sama sama kalian mau tambahkan tambahkan lah. Ada tambahkan ini dengan Bang Udin nih, mungkin bisa bantu Bang Udin kasih jelas. Kalau kami mengenalnya Roh Kudus ya, jadi memang yang menuntun kami Roh Kudus Bang Udin ya, sesuai dengan ini ya Aku firman asik Tuhan. dengar ya. iya nggak apa-apa kok, santai aja, nggak apa-apa bang. Gini loh, aku juga pernah mengalami hal-hal seperti itu. Cuma apa ya? Aku dengan Roh Kudus, uh, aku dibukakan banyak hal terkait alam roh. Cuma ketika udah masuk, seperti yang saya katakan tadi, ngelihat setan, saya bilang Tuhan, aku nggak mau lihat mereka-mereka. Tutup buat saya. Iya benar, karena aku Iya. suka lompat sendiri, Pok Nile.
Lagi doa bareng sama teman-teman, lihat, aduh ya Tuhan, saya lompat lagi gitu. Iya. Benar. Dan aku saksikan bahwa aku sering digigit, waktu itu sering digigit sama itu, apa namanya, tuyul-tuyul. Kecil-kecil giginya loh. Aku bisa lihat mereka, iya, lari-lari gitu loh. Gitu loh, Pak. Itu yang Itu Bang Busit belum sampai pada memiliki sebuah pagar ya dalam dirinya ya. Kalau sudah trinitas dalam diri mereka nggak berani. Itu waktu saya baru bertobat gitu loh. Ya. Baru bertobat sekitar 6 bulan. Gitu loh. Dapat serangan balik, aku nggak tahu apa-apa gitu. Aku nggak tahu mau ngapain. Iya. Aku paham. Karena memang kalau belum percaya diri, belum ada kuasa itu ada di kita, tidak ada penjagaan di kita, kita tuh punya namanya baju zirah ya. Kita punya baju untuk melawan semuanya. Tapi itu akan lepas kalau kita tidak, kan ada kan yang namanya perlengkapan senjata Allah. Itu aja dipelajari. Ya. Supaya kita tahu, supaya baju kita nggak lepas-lepas. Jadi kalau ada kuasa-kuasa gitu bukan kita yang digigit, kita yang gigit dia. Iya, tapi itu kan gitu. Puluhan, itu 20 gitu. 20 berapa tahun yang lalu ya, tahun 95 itu. Aku belum dewasa rohani, jadi aku masih melihat, aduh ini setan ini kayak apa, kok menakutkan gitu, padahal enggak gitu loh. Akhirnya saya ngajarin anak-anak saya dengan pengalaman-pengalaman spiritual yang ada. Jadi saya bilang, iblis itu, setan itu, kalau dikasih rica-rica ikan itu, gitu loh. Padahal aku nggak bisa ngadapin mereka dulu karena ketakutan. Jadi dari situ aku belajar. Perjalanan spiritual di sini bukan tentang hantu. Hantu itu lapisan paling bawah dan sangat bawah sekali. Iya. Keluarga aku juga rata-rata punya hubungan dengan okultisme. Kalau di kampung saya itu mereka raja-rajanya. Gitu loh. Tapi daerah mana ya, Bang? Bang, daerah mana, Bang? Di Minahasa. Oh, Minahasa, oke. Ya, di Minahasa di kampung saya, waduh, ngeri banget. Kampung saya itu kalau nggak keluar dari sana, Pon Hile, nggak akan bertobat, nggak akan dijamah Tuhan. Ya, paham. Gitu, karena di sana memang okultismenya kuat. Kakek saya kalau pindah ke satu tempat, dia pakai daun. Udah di sana, gitu loh. Itu kakek saya. Cuma kami nggak masuk di dunia, saya nggak masuk di dunia okultisme gitu. Hanya abang saya aja. Nah, yang bertobat di keluarga saya, yang keluar cuma saya sama abang saya. Yang lain enggak. Belum sampai sekarang. Itu. Ketika saya keluar dari daerah situ baru dibukakan. Dan buktinya, setiap orang keluar dari kampung saya, itu banyak ditangkap Tuhan, banyak yang bertobat. Ya. Itu bukti loh. Kalau kita bicara bahwa kebenaran itu disingkapkan ketika kami keluar dari kampung itu, tapi kami dibutakan ketika kami ada di sana. Itu kayak apa ya? Selubung yang terkoyak. Ketika kami keluar, tapi ketika kami ada di sana, karena gini sejarahnya yang saya pelajari, yang saya ketahui dari orang tua, bahwa waktu penginjil masuk di kampung kami itu diusir. Itu diusir. Yang siapa yang pembawa Injil itu masuk, ya, Riddle dan Schwartz itu diusir dari kampung saya. Nah, itu. Jadi setiap sudut di kampung saya itu dijaga oleh yang namanya, kalau di kampung saya itu namanya Tonaas. Itu memang dukun paling besar. Mungkin pernah dengar ya, Mpok Nilai. Iya. Tonaas. Itu. Jadi dijaga setiap sudutnya. Jadi saya dulu ini loh, suka lemparin gereja, suka lemparin orang karismatik kalau lagi berdoa. Itu saya, karena nggak mengenal kebenaran itu, nggak mengenal siapa Roh Kudus itu. Nah, aku jadi setan sebenarnya dulu. Tapi ketika saya pindah keluar dari tempat itu, dari kampung saya, baru saya dijamah Tuhan. Gitu loh. Kalau memang melihat setan-setan apa semua, memang saya nggak mengalami seperti yang dikatakan Bang Udin bahwa itu hanya masuk dalam level awal. Karena saya dengan itu saya nggak mau ada hubungan gitu.
Jadi saya hanya berharap bahwa saya dekat dengan Roh Kudus, karena setiap keluhan saya hanya bisa bicarakan dengan Roh Kudus. Setiap apa yang saya alami saya bicarakan dengan Tuhan saya. Dan kalau saya bisa dari satu kemenangan ke satu kemenangan, dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang lain, itu karena Roh Kudus yang menolong saya. Itu sih kalau dari saya. Makasih, lanjut. Iya, Bang Stop Busip itu mengalami namanya sebuah kutuk keturunan ya. Jadi ada bisa melihat-lihat itu bukan dari karunia ya. Jadi kalau di dalam kita itu ada karunia Roh Kudus. Kalau misalkan ada orang-orang yang pelepasan kuasa gelap dengan karunia gitu ya, hamba-hamba Tuhan, mereka memang mendapatkan karunia itu, mereka juga bisa melihat tapi tidak akan takut ya. Efeknya damai sejahtera tetap tahu ya, fokusnya di mana tetap tahu. Kalau yang tadi itu biasanya tuh dari kecil, dari nenek moyang, dari semuanya. Itu sebenarnya gerakan dari kuasa gelap itu. Tetapi bahwasanya tadi betul kalau keluar dari situ ternyata baru bisa pulih gitu kan. Kalau di situ sulit ya karena memang dalam kuasa itu ya di situ ya. Sebenarnya yang mengenali Yesus itu siapa tuh sebenarnya manusia tuh jarang mengenali kuasa Yesus ya gitu ya. Awalnya yang mengenali pertama kali si iblis itu yang memberitahukan kepada kita. Kita lihat ayatnya di Markus 5 ya. Saat itu Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Dia mengusir saat ada seseorang yang kerasukan setan. Orang itu dikatakan baru saja Yesus turun, ya datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana, tidak ada seorang pun yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering dibelenggu dan dirantai, tapi rantainya diputuskan dan belenggunya dimusnahkan, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam berkeliaran di pekuburan dan bukit sambil berteriak-teriak memukul dirinya dengan batu. Wah, luar biasa ya, dia teriak-teriak pukul dengan batu. Saat melihat Yesus dari jauh, berlarilah dia mendapatkannya lalu menyembah Yesus, menyembahnya. Dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Dia tahu siapa Yesus. Iblis tahu siapa Yesus, tapi kita tidak tahu. Makanya kita bias di sini semuanya. Dijelaskan beberapa kali, nggak mudeng-mudeng. Gitu karena langsung Yesus berkata, karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Iblis takut sama nama Yesus. Kita bicara kuasa, makanya tadi dikatakan masih di situ ya, kalau ada kuasa Yesus ya itu bekerja. Ya, jadi aku nggak heran di pedalaman-pedalaman di Indonesia, di luar Indonesia semuanya kalau roh jahat bergerak itu biasa. Karena memang sudah jatuh dalam tangan si jahat. Tetapi kita berasakan kuasa Tuhan Yesus. Itu yang aku bilang tadi, yang di Yohanes 17 itu ya, saat Trinitas dalam diri, tidak ada yang bisa melawan kita. Bahwasanya kuasa Yesus namanya lebih besar daripada si iblis ini. Makanya iblis takut dikatakan apa? Baru ketemu saja bilang, berlari dan mendapatkan lalu berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi?" Padahal nggak ada apa-apa, udah ketakutan kan? "Demi Allah, jangan siksa aku," katanya. Nah, itu luar biasa. Iblis tahu gentar dengan nama Yesus. Makanya kalau pelepasan di dalam nama Yesus banyak. Karena dia takut sama kebesaran nama itu. Kita peminjam kebesaran namanya. Nah itu penjelasannya. Makanya aku bilang aku gak menemukan di tempat lain. Hanya menemukan di kita. Bahwasanya yang bisa menyelesaikan ini semua adalah dalam nama Yesus. Gitu. Begitu ya Bang Bullshit ya tadi ya. Yang penjelasannya mungkin untuk tadi yang dilihat di ranah tuyul-tuyul itu. Ya. Nah terus kalau tadi Bang Udin berkata kalau itu mah baru di bawah. Ya betul, itu di bawah memang. Itu bukan daerah penghulu, belum masuk kerajaan. Ya kayak kuntilanak, kayak jin-jin, hodam-hodam itu masih di bawah. Yang udah di atas itu lebih susah lagi ya. Itu udah iblis yang sifatnya sudah bisa mengkreat, punya kehendak, udah punya jebakan-jebakan. Kalau misalnya kayak jin-jin kayak gitu kan kita yang suruh, manusia yang jahat. Mereka diperintah. Tapi kalau untuk penghulu mereka yang berkreat, mereka yang bergerak. Gimana? Aku pernah beberapa kali ya. Jadi saya belajar sendiri bagaimana Roh Kudus itu menuntun saya gitu. Jadi suatu malam saya ditelepon sama teman. Ada yang kesurupan. Ya. Wow, ini cerita ya. Saya datang sama teman, kita berdua. Oke, kita datang sudah. Mereka doa terus, doa. Bertiga, berdoa. Nggak lepas tuh setan. Dia setiap kali sadar langsung pingsan. Matanya kayak mau makan orang pun. Nah, waktu itu saya di luar karena dua teman saya ini perempuan kan, hamba Tuhan. Jam-jam 10 kalau nggak salah. Nah, ternyata perempuan yang mau dilepaskan ini, yang kesurupan, itu dia masuk ke dukun-dukun. Masuk ke dukun berdoa, minta ini untuk calon suaminya ternyata sudah punya istri gitu. Ya. Jadi dia selingkuhan gitu. Nah, dia mau jampi-jampi, akhirnya kena di dia.
Nah, singkat cerita, teman saya udah 1 jam berdoa nggak lepas-lepas. Kemudian Roh Kudus. Jadi singkat cerita, saya berdoa di luar dan Roh Kudus bilang begini, silakan kamu masuk dan berdoa. Itu dalam hati saya. Setelah saya masuk, itu matanya lihat saya, empok ini kamu makan saya gitu loh. Iya. Saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya buat? Nah, Tuhan berikan saya hikmat untuk menanyakan, kenapa orang ini kok nggak lepas-lepas gitu loh. Dan saya tanya ke orang-orang, mana keluarganya? Oh, dia selingkuh. Saya bilang, panggil selingkuhannya. Konile, dipanggillah selingkuhannya itu. Ya, datang, setengah jam kemudian datang. Terus saya diskusi dengan selingkuhannya itu yang laki-laki. Saya bilang, kenapa kamu melakukan ini gitu? Tapi karena dia, maaf kata, dia punya pangkat, ya kita diam aja. Saya bilang begini, kamu lepaskan aja semua. Minta ampun sama Tuhan, selesaikan. Baru saya mau berdoa. Oh iya. Jadi masih kesurupan itu perempuan, kita udah mulai diskusi setelah itu. Saya berdoa, Mpok Dile. 5 menit Tuhan jama dan berangkat, selesai. Lepas. Itu kalau saya pelajari ya, ternyata ada yang harus ada yang harus kita dalami baru bisa gitu. Kalau pengalaman saya, kita harus lihat dulu masalahnya apa. Mereka berdoa 1 jam itu nggak lepas-lepas. Gitu, intinya gitu. Jadi kita harus mengikuti tuntunan Roh Kudus. Kalau kita masuk dalam alam roh secara pribadi ya, saya ini orang awam, nggak terlalu mengerti masalah yang lain-lain. Tetapi yang saya tahu mengikuti tuntunan Roh Kudus itu adalah paling penting ketika kita berhadapan dengan dunia seperti itu, okultisme lah, dunia atau dunia gelap gitu, serangan-serangan si iblis, si jahat. Itu sih, saya nggak tahu itu level mana. Cuma pengalaman spiritual saya, pengalaman dengan Roh Kudus, itu yang mengajarkan saya untuk menjadi dewasa. Tanpa saya harus belajar dari orang lain. Ya, betul. Gitu. Kira-kira seperti itu sih pengalaman saya. Ya, betul ya. Nanti kalau misalkan pelepasan dengan kuasa kegelapan, teman-teman jangan lupa panduannya Roh Kudus. Itu betul. Ya, jadi Roh Kudus akan memberitahukan kita di hati kita nih lakukan apa gitu. Akan dipandu nanti ya, dipandu. Makanya setiap case kan berbeda-beda, jam terbangnya juga berbeda-beda, tapi nanti dipandu gitu. Makanya dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Maka aku tadi selalu bilang ya, Roh Kudusnya mana? Roh Kudusnya, ayo kita punya Roh Kudus. Dari situ kita akan dibukakan banyak hal, simpul-simpul dibuka gitu. Itu kenapa aku tekan bolak-balik di situ, karena dari pengalaman aku pribadi gitu ya. Bagaimana pertama tuh Roh Kudus dulu gitu. Kalau kita nggak di situ nggak bakal bisa. Kerangkanya tuh begitu dulu. Nah, tapi kan kita nggak tahu ya, tadi banyak teman-teman kita yang dari tempat lain, mereka juga berusaha mencari hakikat ya. Tetapi mereka dari mana kita nggak tahu. Kalau kita kan memang dari Roh Kudus ya, gitu. Roh Kudus dan dipimpin. Bagaimana kita berdasarkan kuasa Yesus ya, kuasa melawan kegelapan. Di situ kita tahu kuasa Yesus ini besar di atas segala-galanya. Nah, di situ jadi yakin dari mukjizat itu yang terjadi, pelepasan kuasa kegelapan, penyembuhan penyakit dan semuanya. Kita melihat mukjizat dinyatakan pada orang yang tidak percaya supaya orang jadi percaya gitu. Jadi itu terjadi dan kita melihat saat kita melakukan itu juga ya, pelepasan kuasa kegelapan, kita sendiri juga wow, mukjizat ya terjadi, kita amazing juga dengan karya Tuhan. Nah, itu yang terjadi, yang kita alami ya di dalam kekristenan ya. Tetapi kalau di tempat yang lain, di musimnya kita nggak tahu, bukan ranah kita dan kita tidak bisa membahasnya. Begitu mungkin ya Bang Sob Buset ya. Tapi maju terus ya, itu sudah mulai berkenalan dengan pelepasan ya. Nanti Roh Kudus pimpin, jam terbang makin banyak. Karena memang peperangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan, tapi melawan penghulu-penghulu di udara. Begitu. Kalau kita pelayanan tapi tidak mengenal kuasa-kuasa kegelapan, berarti pelayanannya seperti apa? Karena kita tahu kita melawan si jahat, bukan melawan manusianya ya. Di belakang layar ada yang bergerak gitu. Begitu mungkin ya. Shalom Bang Budi, shalom Bang Curut. Dari tadi diem aja. Shalom Bang Curut. Pada bengong semuanya. Kita asik bicara. Enak dengerinnya, lagi mantap ini. Ya begitu ya. Jadi ini luar biasa ya, kekristenan tuh luar biasa loh teman-teman. Jangan lepaskan Kristus, rugi. Amin. Kuasa. Amin.
Kuasanya luar biasa. Kita itu nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman kalau kita melepaskan dengan kuasa kegelapannya, di dalam nama Yesus kita pinjam kebesaran namanya. Takut iblisnya lari kemana-mana. Itu luar Amin. biasa loh. Aku ngalamin sendiri loh. Makanya aduh jangan lepaskan ke Kristus ya. Kalau kita lepaskan rugi. Udah ditebus. Begitu. Bang Curut mana suaranya nih? Ya, ada nggak? 1, 2, 3 tes. 1, 2, 3. Betul. Karena kita hidup kan di dalam roh, kehendak roh, bukan kehendak dagingnya. Jadi kita memang harus turut kehendaknya. Itu yang menjamin kita berkemenangan. Itu aja.